Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Auliwati dari kelas 12 IPA 2. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Kacang Merah. Nah, teman-teman, pertumbuhan kacang merah ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satu faktornya yang mempengaruhinya yaitu adalah cahaya. Ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan definisinya sama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang saling berjajar atau tidak bisa dipisahkan. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan perubahan fisik yang dapat kita ukur dengan angka. Contohnya seperti di gambar ini. Dapat kita lihat pertumbuhan sebuah kacang merah yang berawal dari hanya sebuah biji atau kecambah, lalu mengeluarkan akar, kemudian memiliki batang, lalu daun. Nah, perkembangan sendiri merupakan proses pendewasaan seperti ini, yaitu mungkin berbuah ya teman-teman. Nah, selanjutnya fakta pertumbuhan kacang merah. Nah, yang pertama itu, tanaman kacang merah itu masuk ke tanaman genjah, karena pertumbuhannya tidak membutuhkan waktu lama atau singkat ya teman-teman. Jadi hanya membutuhkan waktu yang sebentar untuk tumbuh. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan kacang merah itu ada perkecambahan, lalu ada pertumbuhan primer, lalu ada pertumbuhan sekunder. Nah, perkecambahan itu merupakan awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Dan perkecambahan ini ada dua tipe atau ada dua jenis, yaitu ada epigial dan hipogial. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini merupakan bertambahnya substansi sel pada jaringan meristem primer seperti ujung batang dan ujung akar akan mengakibatkan pertumbuhan memanjang. Seperti ini teman-teman. Nih, dia ini merupakan pertumbuhan primer ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan substansi sel pada jaringan meristem sekunder, yaitu kambium yang mengakibatkan pertumbuhan membesar pada batang. Jadi maksudnya ini pada batangnya itu semakin gemuk. Kalau kita bilang itu semakin gemuk ya teman-teman. Nah, kalau primer tadi itu kan ujung akar yang mengakibatkan pertumbuhan memanjang. Jadi itu dia memanjang ke atas, sedangkan pertumbuhan primer itu hanya besar pada batangnya. Selanjutnya yaitu tipe perkecambahan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa perkecambahan itu ada dua tipe, yaitu ada hipogeal dan epigeal. Nah, hipogeal itu Nah, hipogeal itu perkecambahannya tetap terpendam di bawah tanah. Contoh perkecambahan bisa dilihat tumbuhan monokotil seperti ini teman-teman di kacang merah. Namun tidak ada fotonya, jadi kita memakai yang kacang hijau. Nah, jadi ini perkecambahannya hanya di bawah ya teman-teman. Nah, sedangkan epigeal itu kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan atau perkecambahannya ya teman-teman. Nih, dia emang awalnya tuh di bawah tanah. Namun dengan berjalannya proses pertumbuhan dia menjadi ke atas. Nih. Tuh. Selanjutnya yaitu kacang merah termasuk ke apa sih? Nah, kacang merah sendiri termasuk ke epigeal. Kenapa sih? Nah, kacang merah dan kacang hijau itu sama ya teman-teman. Nah, kacang merah dan kacang hijau termasuk ke tipe epigeal karena organ pertama yang muncul saat biji kacang merah bercambah adalah radikula. Ini ya teman-teman. Nah, radikula itu ini. Maaf, fotonya tidak jelas. Nah, radikula ini adalah yang ini. Yang ini.
yang ini. Nah, selanjutnya radikula ini akan menembus permukaan tanah. Nah, ini kan epigel, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau epigel itu perkecambahannya bahannya menembus ke atas permukaan, sedangkan kalau hipogel itu tetap di bawah tanah. Nah, jadi ini termasuk ke epigel ya teman-teman, kacang merah ini termasuk ke epigel. Selanjutnya kita melakukan penelitian juga. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode eksperimen, karena metode eksperimen sendiri adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Nah, jadi metode eksperimen ini mengadakan manipulasi, jadi manipulasi antara pertumbuhan kacang merah di tempat gelap dan di tempat terang. Nah, objek penelitian ini melakukan kontrol teman-teman, maksudnya melakukan kontrol yang sama-sama dikontrol ini sama-sama gitu. Selanjutnya alat dan bahannya itu yaitu yang pertama itu sudah jelas biji kacang merah, karena saya akan melakukan penelitian biji kacang merah, pertumbuhan kacang merah di tempat gelap dan terang, jadi harus ada. Nah, selanjutnya polybag merah untuk menanamnya, lalu ada tanah, lalu ada air, lalu ada penggaris dan buku untuk mengukur setiap data-datanya. Selanjutnya cara kerja penelitian yang pertama yaitu biji kacang merah harus direndam selama semalam atau setengah atau kurang lebih 7 jam. Nah, yang kedua yaitu kolibet tadi kita isi dengan tanah yang berkualitas sama. Jadi jika kolibetnya yang satu memakai kandang memakai pupuk kandang ayam, maksudnya memakai tanah bekas bakaran, maka yang satunya juga harus sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya di setiap kolibet harus diletakkan 5 biji kacang merah, jadi tidak ada pembedaan ya. Nah, selanjutnya beri label A2 pada polybag yang diletakkan di tempat terang, nah sedangkan di tempat gelap B2. Nah, selanjutnya untuk tempat gelap agar terhindar dari sinar matahari maka akan ditutupi kardus. Maksudnya ini kita letakkan di dalam kardus ya. Nah, selanjutnya siram kacang merah setiap hari dan berikan perlakuan yang sama. Maksudnya itu jangan ada pembedaan di setiap polybagnya, jadi harus sama-sama. Nah, selanjutnya yang terakhir, ukur dan amati setiap perkembangan dan pertumbuhan kacang merah setiap harinya. Jadi setiap harinya itu kita harus mengecek ada perkembangan apa sih pada kacang merah di tempat gelap dan kacang merah di tempat terang. Nah, selanjutnya itu tabel perkembangan di tempat terang. Nah, di hari pertama itu tidak ada perubahan sedikit pun, sedangkan di hari kedua akar mulai menembus tanah dan sebagai pramula mulai tampak. Maksudnya itu pramula sendiri merupakan bagian ujung embrio tumbuhan yang berkembang menjadi menjadi daun ya teman-teman. Nah, jadi itu mulai tumbuh, mulai kelihatan. Nah, hari ketiga akar mulai menancap ke tanah, hipokotil ke atas dan warna biji hijau muda. Nah, hari keempat akar menancap kokoh ke atas dan daun muncul berwarna hijau terbuka dan batang hijau kuat. Hari kelima daun terbuka semuanya dan mengarah ke matahari. Nah, keenam daun makin tebal dan warna hijau segar. Nah, yang ketujuh tumbuhan segar dan batang kokoh. Nah, kenapa sih di tempat terang menjadi sehat seperti ini? Karena saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan itu memerlukan cahaya untuk tumbuh. Jadi faktor pertumbuhan dalam tumbuhan itu adalah cahaya. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, perkembangan di tempat gelap. Hari pertama tidak ada perubahan apa-apa, dan hari kedua akar mulai menembus tanah dan sebagai pemula mulai tampak. Sama pada perkembangan di tempat terang tadi. Nah, hari ketiga akar mulai menancap ke tanah, hipokotil ke atas, dan warna biji kuning muda dan ada juga berwarna merah muda. Sama, namun perbedaannya hanya pada warna biji kuning muda dan ada juga berwarna merah. Nah, selanjutnya akar menancap kokoh ke atas dan daun muncul tidak tapi menunjuk kekuningan dan batang putih pucat. Nah, yang kelima, daun masih mengatup, batang lebar, pucat dan tubuh menyebar. Yang keenam, daun kuning tetap mengucup, batang makin pucat dan lemah. Nah, 7, tumbuhan pucat. Nah, kenapa sih ada perbedaan di pertumbuhan di tempat terang dan gelap? Nah, hormonnya yang mempengaruhi itu adalah hormon auksin. Nah, faktor di tempat terang, maaf, maksud saya faktor yang mempengaruhi kecambah merah di tempat gelap lebih cepat tumbuh, sedangkan di kecambah di tempat terang uh, di tempat terang lebih lambat, sedangkan di tempat yang gelap kecambah merah tumbuh dengan cepat, yaitu adanya hormon auksin. Nah, hormon auksin ini akan berpindah ke tempat tanaman yang sedikit terkena cahaya sinar matahari. Hal ini menyebabkan pertumbuhan batang bagian tersebut lebih cepat sehingga batang menjadi bengkok. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau yang di tempat terang, dia sepenuhnya terkena cahaya. Nah, kalau yang di tempat yang gelap, dia hanya satu sisi saja. Maksudnya tuh hanya sebagian yang terkena cahaya matahari. Nah, hanya sebagian itulah yang tumbuhnya bagus. Selanjutnya, perbandingannya. Nah, di sini perbandingannya yaitu, nah, kalau di tempat gelap memang dia pertumbuhannya menjadi panjang, namun daunnya menjadi mengucup dan warnanya juga malah menjadi warna kuning. Nah, sedangkan di tempat terang ini batangnya tegak tapi dia pendek, namun daunnya dia melebar dan tebal berwarna hijau pula. Nah, selanjutnya yaitu, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan itu memerlukan cahaya. Nah, saya yang jelaskan tadi bahwa pertumbuhan kacang merah di tempat gelap itu memang pertumbuhannya lebih cepat, namun ada permasalahannya, yaitu batangnya menjadi bengkok, lalu daunnya juga tidak sehat. Nah, seperti itu. Sedangkan di tempat terang memang dia pertumbuhannya lambat, akan tetapi batangnya tegak, lalu daunnya lebar pula. Nah, itu tadi hasil presentasi saya akhiri. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.